Siji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memaparkan program PKM kita yang berjudul peningkatan kebugaran jasmani anak SD melalui program pengukuran imunitas dan pelatihan aktivitas fisik. Nah, sebelum langkah lebih jauh, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yohan dengan 100 dan teman saya. Nama saya Alfon Susyawari dengan NIM 090. Selanjutnya latar belakang akan dibacakan oleh saudara saya, silakan. Ya, latar belakang kebugaran jasmani anak-anak SD memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Misalnya, tren penurunan kebugaran jasmani di kalangan anak-anak terus berlanjut seiring dengan perubahan gaya hidup yang kurang aktif dan peningkatan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu program yang dapat memberikan gambaran objektif tentang tingkat kebugaran jasmani anak-anak dan merancang strategi untuk meningkatkannya. Fitness yang juga dikenal sebagai multi-step fitness test atau shuttle run test adalah tes kebugaran fisik yang digunakan untuk mengukur daya tahan kardiorespiratoris seseorang. Tes ini dirancang untuk menilai sejauh mana seseorang dapat menjaga intensitas latihan fisik secara bertahap dan berulang. Tes sering digunakan di berbagai bidang, termasuk dunia olahraga, militer, dan program kebugaran. Berikutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan tingkat kebugaran jasmani anak sekolah dasar. Yang kedua, meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya kebugaran jasmani. Yang ketiga, meningkatkan minat anak-anak dalam aktivitas fisik. Ya, selanjutnya manfaat. Yang pertama, meningkatkan kebugaran jasmani anak-anak. Program ini diharapkan dapat signifikan meningkatkan tingkat kebugaran jasmani anak-anak sekolah dasar melalui pengukuran fitness dan pelatihan aktivitas fisik yang terarah. Yang kedua, peningkatan kesehatan anak-anak. Aktivitas fisik yang terintegrasi dalam program dapat memberikan dampak positif pada kesehatan anak-anak, termasuk peningkatan fungsi kardiorespiratoris, kekuatan otot, dan daya tahan tubuh. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran anak-anak akan pentingnya aktivitas fisik. Program ini dapat meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya aktivitas fisik untuk menjaga dan memberikan pemahaman mengenai kebugaran jasmani. Yang keempat, peningkatan motivasi dan minat anak-anak dalam olahraga. Melalui pelatihan aktivitas fisik yang menyenangkan, diharapkan program dapat meningkatkan motivasi dan minat anak-anak dalam berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Yang selanjutnya ada persoalan. Selanjutnya ada dua gagasan. Ini ada 3 materi yang selanjutnya akan saya bacakan. Yang pertama landasan teori, kedua pihak-pihak yang terlibat, dan yang ketiga langkah strategis. Landasan teori. Tes ini dirancang untuk mengukur kebugaran kardiorespiratoris yang mencakup kemampuan sistem jantung dan paru-paru untuk menyediakan oksigen ke otot selama aktivitas fisik. Tes ini menilai daya tahan fisik seseorang, yaitu kemampuan untuk menjaga tingkat intensitas latihan selama periode waktu tertentu. Puncak dari tes mencerminkan tingkat daya tahan yang maksimum yang dapat dicapai oleh peserta selama tes. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat. Ini ada 3 pihak yang terlibat dalam program kita. Yang pertama tim pelaksana, kedua pihak sekolah, yang ketiga pemerintah sebagai pihak pemberi izin. Selanjutnya langkah strategis. Yang pertama pengembangan rencana pelaksanaan, kedua pelaksanaan tes, ketiga dokumentasi dan publikasi hasil,
Terakhir pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Ini ada 6. Yang pertama, satu, melakukan evaluasi awal terhadap kebugaran jasmani anak-anak SD dengan melakukan pengukuran awal tes dan menganalisis kondisi fisik mereka. Dan yang kedua, rencanakan program yang mencakup jadwal pelaksanaan tes, sesi pelatihan fisik, dan kegiatan pendukung lainnya. Dan yang ketiga, menyelenggarakan sesi tes dengan memastikan alat dan fasilitas yang dibutuhkan tersedia. Dan kita akan melakukan pengukuran secara hati-hati dan akurat. Dan yang keempat, analisis hasil tes untuk menentukan tingkat kebugaran masing-masing siswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kelima, dokumentasi dan publikasi hasil. Yang terakhir, evaluasi. Untuk kesimpulannya kita belum bisa mengambil kesimpulan karena kita belum melaksanakan program tersebut. Sekian pemaparan dari kami. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji